teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Ariel dengan NIM K8117011, mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di kesempatan kali ini aku mau berbagi video tentang permainan yang untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini. Nah, targetnya dalam permainan ini yaitu anak dengan usia 5-6 tahun atau TKB. Nah, kira-kira apa sih permainan yang akan saya tampilkan dalam video kali ini? Penasaran kan? Nah, nama permainannya yaitu bermain OHP. Kalian tentu nggak asing dong dengan permainan OHP. OHP ini zaman saya duduk di bangku kuliah SMA dulu itu seperti mesin yang menggunakan listrik berbentuk kotak seperti itu diletakkan di atas meja. Nah, guru menulis materi atau dalam mata pelajaran matematika mungkin guru menulis materi, membuat gambar geometrinya dalam plastik mika yang berukuran tipis dan bening seperti itu. Mereka menulis materinya di situ, lalu diletakkan di atas OHP-nya. Dan OHP itu akan memantulkan cahaya di sebuah papan tulis atau tembok yang berwarna putih. Dan mesin OHP itu bisa menampilkan semua materi dan juga gambar yang sudah dituliskan oleh guru-guru tersebut. Nah, tidak jauh berbeda, permainan kali ini juga akan menampilkan, namun yang ditampilkan kali ini sesuai dengan kreativitas anak. Nah, pada permainan OHP ini nantinya anak menumbuhkan kreativitasnya dalam hal apa saja ya. Pertama, dalam hal menggambar. Anak menggambar sesuai dengan imajinasinya mereka. Anak menggambarnya dalam sebuah plastik bening yang sudah disediakan oleh guru. Anak menggambarnya menggunakan spidol warna-warni. Nah, anak akan menggambar sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Lalu yang kedua, anak menumbuhkan kreativitasnya dengan wujud menceritakan gambar yang sudah mereka gambar dalam sebuah plastik itu, lalu diletakkan ke dalam botol gelas dan dipantulkan ke tembok. Kalian penasaran kan dengan alat-alat dan bahan? Bagaimana sih cara membuatnya? Saksikan video berikut ini. Tapi sebelum menampilkan video tentang alat-alat dan bahannya, saya juga akan menyebutkan bahwa dalam permainan ini saya menggunakan sebuah penilaian atau guru nantinya yang akan menerapkan video ini juga perlu memberikan penilaian untuk anak-anak yang melakukan kegiatan ini. Nah, yang saya ambil untuk menilai kegiatan ini yang akan dilakukan anak-anak yaitu penilaian kreativitas menurut Wright tahun 2010. Nah, nanti saya juga akan menampilkan tabel penilaian yang sudah saya buat dan juga indikator. Apa saja sih indikator atau capaian dari sebuah kegiatan permainan OHP ini? Nanti saya juga akan menampilkan dan membacakan indikatornya. Saksikan video berikut ini. Berikut ini merupakan tabel penilaian proses kreativitas melalui kegiatan menggambar menurut teori Wright tahun 2010. Dari 7 aspek teori Wright, saya mengambil 6 aspek. Yang pertama adalah mencari dan menyelesaikan masalah. Indikatornya, anak mampu memadukan warna hijau dan kuning untuk menciptakan warna hijau muda pada daun yang ada pada gambar pohon. Aspek yang kedua adalah fleksibilitas. Indikatornya, anak dapat mengubah pemandangan siang hari menjadi sore dengan mencoret-coret langit yang berwarna kuning. Aspek ketiga, kelancaran. Indikatornya, anak mampu mengilustrasikan berbagai peristiwa yang sedang berlangsung, yang masuk dan keluar dari keseluruhan skema plot gambar. Aspek keempat yaitu elaborasi. Anak mampu menjelaskan secara verbal bagaimana suatu objek seperti daun pohon yang bergerak ke arah lain karena tertiup oleh angin. Aspek yang kelima adalah objektivitas selektivitas. Indikatornya, anak mampu memilih warna, bentuk, dan garis yang terbaik untuk menggambarkan sesuatu dan memutuskan mana yang akan digunakan. Dan aspek yang keenam, apresiasi estetika. Indikatornya, anak mampu merinci konten grafis dengan cermat sehingga dapat tersampaikan dengan jelas dan elegan.
Ini dia alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat permainan OHP. Yang pertama, gelas plastik, spidol, ini bebas sesuai penggunaan anak, karet, gunting, plastik, dan alas untuk menggambar. Nah, yang pertama kita gunting bagian bawah gelas plastik jadi seperti ini. Kemudian kita menggambar di atas plastik. Menggambarnya bebas ya teman-teman. Nah, seperti ini contoh gambarannya. Kemudian setelah selesai menggambar, kita letakkan gambaran kita di atas plastik, gelas plastik. Seperti ini teman-teman. Kita beri karet. Nah, jadinya seperti ini. Nah, gambaran ini siap untuk diaplikasikan di layar ataupun tembok ataupun papan yang berwarna putih supaya gambarannya lebih jelas. Nah, ini adalah pengaplikasian permainan OHP. Yang kita butuhkan adalah lampu flashlight atau senter. Lalu kita aplikasikan di tembok seperti ini. Dalam indikator saya mengambil gambar pohon, daun, langit. Namun saat pengaplikasian ini saya ambil contoh hujan. Kenapa hujan? Karena mungkin pada saat menggambar anak mengimajinasikan fenomena hujan. Nah, untuk gambar awan boleh sekali ditambahi warna biru. Akan lebih baik lagi pada saat pengaplikasian gambar seperti ini, anak diminta untuk menceritakan apa yang berada di dalam imajinasinya atau pengalaman yang sudah mereka alami. Jadi menumbuhkan kreativitas pada anak. Nah, seperti ini contoh permainan kreativitas menggunakan OHP. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi tayangan video tentang apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan permainan OHP, cara pembuatan permainannya, dan cara pengaplikasiannya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, untuk para guru dan bunda-bunda yang berada di rumah, boleh sekali loh menirukan kegiatan ini untuk meningkatkan kreativitas pada anak-anak. Nah, tujuan utama dari permainan ini adalah tentunya meningkatkan kreativitas yang ada pada anak dalam hal berimajinasi. Yang pertama sudah dijelaskan tadi, meningkatkan kreativitas anak yang diwujudkan dalam hal menggambar. Anak menggambar sesuai dengan kreativitasnya, sesuai dengan imajinasinya yang dituangkan dalam bentuk gambaran di atas sebuah lembaran plastik. Dan yang kedua, anak juga meningkatkan kreativitasnya pada saat anak menceritakan apa yang sudah digambarkan tadi. Maka pasti anak akan antusias sekali untuk menceritakan gambaran tadi dengan bahasanya masing-masing. Nah, sebaiknya sebelum menerapkan permainan ini, ada baiknya guru atau para bunda menjelaskan apa sih OHP itu. Mungkin kan anak-anak masih asing ya dengan OHP, mungkin guru atau orang tua bisa menampilkan apa sih OHP itu, menunjukkan gambarnya. Nah, lalu kita wujudkan dalam bentuk permainan yang simple seperti ini. Nah, cukup mudah bukan?
Sekian video yang dapat saya tampilkan, semoga bermanfaat untuk guru-guru dan bunda-bunda di rumah ya, untuk meningkatkan kreativitas pada anak usia dini. Terima kasih, bye-bye.